여기서 같이 죽을 거야? 빨리 가. 이번엔 Setelah itu, Yoon Gil-ho langsung menyelamatkan Kang Dong-woo dan membawa ke mobilnya. Ia bertemu dengan Kay dan mereka ingin menyelesaikan permasalahan mereka dahulu, di mana Gil-ho lah yang sudah membuat tanda di wajah Kay. Namun sayang, saat itu polisi berdatangan, sehingga terpaksa mereka semua berpisah. Gil-ho lalu menurunkan Kang Dong-woo. Kang Dong-woo memberitahukan Gil-ho jika putrinya Yeso sudah masuk ke dalam dunia malam. Sepertinya ia ingin membalaskan kematian Jae. Gil-ho pun tidak peduli. Ia hanya berkata, sekarang Kang Dong-woo baru tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang disayangi. Dan kemudian Gil-ho meninggalkan Kang Dong-woo sendirian. Kang Dong-woo tidak tinggal diam. Ia lalu mencari gadis-gadis malam yang diurus oleh Su-in. Ia lalu memaksa salah satu gadis untuk menghubungi Su-in. Lalu kemudian Kang Dong-woo memohon agar Yesu bisa dibebaskan. Namun Su-in bilang, setiap gadis yang datang ke tempatnya tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi ia tidak mau ikut campur. Gadis malam pemilik ponsel itu berkata, seharusnya Kang Dong-woo tidak berkata seperti itu kepada Su-in. Su-in tidak bisa apa-apa karena ia hanya menuruti perintah dari Kay saja. Kang Dong-woo lalu bertanya kepada gadis tersebut di mana ia bisa bertemu dengan Kay. Dan meski tidak begitu ingat, gadis itu berkata ia pernah bertemu dengan Kay di dalam sebuah klub. Klub itu bernama Klub Heina. Kang Dong-woo pun langsung pergi ke klub tersebut dan klub itu ternyata kosong dan tidak ada apapun kecuali satu orang, yaitu Yoon Gil-ho. Rupanya tujuan mereka berdua sama, yaitu mencari keberadaan Kay dan juga bos besar mereka, yaitu Tuan Choi bernama Choi Hak-gu. Lalu tiba-tiba Sae-kye datang dan menyerang Kang Dong-woo. Beruntung di sana ada Yoon Gil-ho dan sebelum Sae-kye babak belur, Sae-kye langsung memperlihatkan sebuah tempat yang dipenuhi oleh narkoba. Sementara itu, Su-in tahu apa maksud Yesu bergabung bersama mereka. Ia lalu menanyakan apa alasan Yesu datang kemari. Yesu pun langsung menunjukkan video yang dicari-cari semua orang selama ini. Video itu dikirim oleh Jae sebelum ia mengakhiri hidupnya. Dari suara video itu terdengar jika ada paksaan dari seseorang yang berkuasa yang Su-in saja tidak tahan untuk melihatnya. Su-in ingin membantu Yesu. Ini semua demi Jae. Su-in langsung menghubungi Kang Dong-woo. Ia akan membantu Kang Dong-woo asalkan Kang Dong-woo mau menangkap semua gadis-gadis yang ada di sini lalu direhabilitasi sampai mereka benar-benar sembuh karena mereka semua sudah terpengaruh dan kecanduan narkoba. Setelah mendapatkan alamat di mana Yesu berada, Kang Dong-woo berniat langsung pergi ke sana. Ia mengajak Gil-ho, namun Gil-ho menolak. Ia ingin tetap berada di klub ini saja dan menunggu kedatangan Kay, meski nyawa taruhannya. Dan jika salah satu di antara mereka berdua harus ada yang mati, maka menurut Gil-ho, dialah orangnya. Kang Dong-woo pun bergegas pergi ke tempat Su-in berada. Namun sayang, rupanya Su-in sudah terluka parah karena sebelumnya rencana Su-in dan Yeso ketahuan oleh Kay. Dan di klub, Gil-ho yang sedang menunggu kedatangan Kay malah dibuat tidak sadarkan diri menggunakan asap bius. Dan ia pun diculik dan dibawa ke suatu tempat. Su-in lalu memberikan sesuatu kepada Kang Dong-woo, yaitu video milik Jae. Rupanya, isi video tersebut adalah saat Jae, Jung-hwa, dan gadis-gadis lainnya melayani Tuan Choi, jaksa Tak, wali kota Wu, dan yang lainnya untuk melihat uji coba narkoba baru yang dibuat oleh Tuan Choi. Mereka menyuntikkan narkoba itu secara paksa kepada salah satu gadis di sana dan kemudian langsung memberikan penawarnya. Makanya, Jae dan Jung-hwa pun akhirnya dikejar-kejar, bahkan dibunuh karena sudah menyimpan video tersebut. Kang Dong-woo langsung mengirimkan video itu kepada Jisoo agar Jisoo bisa memberikannya kepada pihak forensik. Selain itu, Jisoo juga memberikan informasi tentang Jaksamin. Jaksamin terlihat beberapa kali mengunjungi sebuah gedung farmasi. Bersamaan dengan itu juga, Kang Dong-woo mendapatkan pesan alamat dari sekretarisnya Jaksamin. Ia menunjukkan berkas-berkas Noh Junsu dan juga berkas-berkas yang berkaitan yang membawanya kepada Tuan Choi. Lalu ia berkata, jika Jaksamin menitipkan semua ini
kepada Kang Dungwoo. Artinya, sebenarnya selama ini Jak Samin masih berpihak pada kebenaran. Kang Dungwoo pun langsung menghubungi Jak Samin. Ia berkata, jika ia punya video yang selama ini dicari-cari, ia akan memberikannya kepada Jak Samin, asalkan Jak Samin mau menunda waktu sebentar sampai ia datang ke farmasi tempat Tuan Choi dan antek-anteknya itu berkumpul. 그때까지만 좀 버텨주십시오. Pada saat itu, Jak Samin datang ke gedung farmasi dan ia bergabung dengan Tuan Choi dan juga yang lainnya. Ia juga bertemu dengan Jak Satak. Ia begitu terkejut mengingat Jak Satak dianggap sudah dijatuhkan oleh Tuan Choi. Dan kemarin, ia sempat ditangkap. Rupanya selama ini, hanya sandiwara saja di mana Jak Samin sedang diuji oleh Tuan Choi. Pengujian narkoba itu pun kembali terulang. Kay rupanya membawa gadis-gadis dan juga Yesu ke tempat ini untuk diuji coba narkoba. 직접 확인하시죠. Singkatnya, salah satu gadis berbaju hitam langsung diuji coba dengan obat narkoba setara 8 pil yang dimasukkan dalam satu suntikan. Mereka yang ada di sana khawatir karena dosisnya sangat tinggi dan juga mematikan. Gadis berbaju hitam itu pun langsung sulit bernapas, bahkan ia kejang-kejang. Tim dokter pun langsung memberinya penawar dan dalam sekejap gadis berbaju hitam itu kembali normal. Semua orang pun bertepuk tangan menandakan narkoba yang dibuat oleh Tuan Choi sukses besar. Tapi tak berapa lama kemudian gadis itu kembali kejang-kejang. Bahkan ia beberapa kali muntah darah. Dokter pun kembali memberikan penawarnya. Namun semua sia-sia karena gadis berbaju hitam itu langsung tewas seketika. Semua orang pun meminta pertanggungjawaban dari Tuan Choi. Mengapa narkoba ini gagal? Tuan Choi hanya bilang reaksi obat berbeda untuk setiap orang dan mereka harus melihat hingga selesai. 남아있는 테스트 끝까지 보시죠. Saat giliran Yesu, Jak Samin kemudian menunda dengan berkata jika mereka harus menyelesaikan kontrak terlebih dahulu. Jika kontrak selesai, maka mereka akan menikmati keuntungan yang besar dari peluncuran narkoba ini bulan depan. Beruntung, Tuan Choi mengikuti keinginan Jak Samin. Pada saat itu, Jak Satak yang sudah membaca kontrak tidak terima karena pembagian hasilnya tidak rata. Ia bahkan menuntut lebih karena mereka sudah membantu bisnis Tuan Choi. Sementara itu Kang Dungwoo berhasil masuk ke dalam gedung farmasi. Ia ditelepon oleh Gil-ho yang rupanya juga dibawa ke gedung farmasi tersebut dan beruntungnya Yoon Gil-ho bisa sadar lebih cepat. Untuk mempermudah Kang Dungwoo masuk ke dalam gedung tersebut, Yoon Gil-ho lagi-lagi rela membantu untuk menghalangi anak-anak buah Tuan Choi. Namun, anak buah Tuan Choi begitu banyak, Kang Dungwoo bisa mati jika terus bertarung melawan mereka. Sehingga kemudian ia membuat kesepakatan. Ia lalu menunjukkan video uji coba narkoba tersebut kepada semua orang dan juga mengirimkannya ke rekan-rekan Tuan Choi. Mereka semua terkejut karena selama ini mereka tidak tahu jika uji coba pertama itu telah direkam oleh seseorang. Jabatan-jabatan mereka yang sebagian besar adalah pejabat politik tentu saja takut jika hal ini sampai diketahui publik. Terutama Jak Satak. Ia yang dari awal tidak setuju dengan kontrak pembagian hasil langsung memerintahkan Tuan Choi untuk menyelesaikan masalah video tersebut dan segera memperbaharui kontrak karena ia ingin keuntungan 50% sama seperti milik Tuan Choi. Tapi Jak Satak lupa siapa Tuan Choi. Dengan mudahnya, Tuan Choi langsung menyingkirkan Jak Satak dan membunuhnya. Ia menyuruh rekan-rekan yang lain untuk segera menandatangani kontrak tersebut tanpa ada keluhan lagi. Sementara itu, Kang Dungwoo bersama Yoon Gil-ho kembali bertarung melawan semua anak buah Tuan Choi. Yoon Gil-ho sekali lagi menyuruh Kang Dungwoo untuk segera menyelamatkan Yesu. Kali ini Kang Dungwoo tidak boleh gagal. Kang Dungwoo terpaksa meninggalkan Yoon Gil-ho yang sedang bertarung sendirian demi putrinya. Dan saat itu, Yoon Gil-ho pun berhadapan dengan Kay. Musuh lama itu akhirnya bertemu kembali, dan kali ini Kay berjanji akan mengambil mata Gil-ho sebagai ganti dari kerusakan wajahnya. Namun sayang, meski Yoon Gil-ho terluka parah akibat pertarungan melawan banyak lawannya, ia bisa membalas Kay dan menyerangnya balik.
Sementara itu, Yeso dibawa masuk ke dalam dan duduk bersama Tuan Choi. Tuan Choi bertanya siapa nama Yesu dan ia malah menjawab Jenny. Tuan Choi tahu jika Yesu berbohong karena wanita yang bernama Jenny alias Jahe sudah mati. Yeso pun langsung menghujamkan senjata kecil yang ia bawa, namun ditahan oleh Tuan Choi. Pada saat itu, terdengar Kang Dungwoo memanggil nama putrinya. Bergegaslah Tuan Choi menarik rambut Yeso dan bersiap menyuntikkan narkoba tersebut jika Kang Dungwoo berani mendekat. Ia ingin Kang Dungwoo melihat bagaimana putrinya itu menjadi seorang pecandu. Lalu Tuan Choi langsung menyuntikkan obat tersebut ke leher Yesu. Yesu mulai sakau dan juga teler. Setelah itu, Tuan Choi kabur dari sana. Sementara Kang Dungwoo dan juga Jaksamin harus bisa menyelamatkan Yesu. Beruntung, penawar narkoba itu ada di tempat dan mereka pun mencobanya kepada Yesu. Beruntungnya, Yesu masih bisa diselamatkan. Setelah menyelamatkan putrinya, Kang Dungwoo pun langsung mengejar Tuan Choi. Bagaimanapun caranya, ia harus bisa menghalangi Tuan Choi kabur dari sana. Beruntung mobil Tuan Choi menabrak mobil yang terparkir sehingga ia tidak bisa kabur lagi. Kang Dungwoo langsung mencengkram baju Tuan Choi dan ia memukuli pria tua itu hingga babak belur. Lalu, saat Kang Dungwoo ingin menembak dan menghabisi Tuan Choi, Yeso sempat memanggil ayahnya agar ia tidak melakukannya. Pak tua itu malah tertawa. Ia berpikir ia tidak akan mati. Namun ternyata ia salah. Karena tiba-tiba Yoon Gil-ho datang dan langsung merebut pistol tersebut dan menembakkannya ke arah Tuan Choi hingga ia tewas. Akhirnya, Yoon Gil-ho lega ia bisa membalaskan dendam Jahe, satu-satunya wanita yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. Yoon Gil-ho pun pergi meninggalkan Kang Dungwoo dan yang lainnya. Kang Dungwoo akhirnya bisa menyelamatkan putri semata wayangnya, dan kasus narkoba ini pun akhirnya dibawa ke ranah hukum, diselidiki, diinvestigasi, dihukum dan juga dituntut oleh polisi, jaksa, dan hakim yang adil. Setelah diselidiki, ternyata banyak pejabat publik yang terlibat dan tidak hanya di dalam, tapi juga berada di luar negeri. Jaksamin memberikan kesaksian jika benar ia sempat tergiur dengan perintah dari Jaksatak dan juga Tuan Choi. Sebelum tahu jika organisasi kriminal besar bekerja sama dengan pejabat politik dan pemimpin kartel narkoba. Sebagai jaksa, ia pun mengakui menjadi pengamat komplotan kejahatan mereka sehingga ia berjanji akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Sementara itu, Kang Dungwoo akhirnya kembali menjadi polisi hebat, jujur, dan berdedikasi tinggi. Bedanya, sekarang ia lebih bisa memperhatikan putrinya Yesu. Sementara Yoon Gil-ho, ia tetap menjadi Yoon Gil-ho. Ia akan datang ke klub dan membakar klub-klub yang tidak jujur, serta menggunakan obat-obatan terlarang kepada para gadis-gadis malam yang sedang mencari nafkah. Dan kemudian, alur cerita drama Gangnam B-Side pun selesai. 가자.